Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki masalah, dahulukan dulu Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita ngomong, curhat. Karena terkadang apa yang menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu memuhasabah, untuk selalu berintrospeksi atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga menghitung-hitung setiap amal kita, berapa jengkalkah kita di dalam melangkah untuk bersama-sama kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan. Tentunya di dalam hari-hari kita perlu bagi kita semuanya untuk bersama-sama kita mengoreksi setiap amal kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena memang kita tidak ada yang tahu di antara kita semuanya tentang siapakah yang paling diterima amalnya, atau bisa dikatakan amal yang mana yang ternyata diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, kemudian juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, dan itu semuanya yang akan menjadi tabungan, yang akan menjadi celengan bagi kita semuanya di akhirat kelak, yang nanti akan kita raih, yang catatan-catatannya sudah Allah Subhanahu wa taala rapihkan ya semuanya. Tidak ada satupun yang teralpakan, tidak ada satupun yang sampai mungkin tertinggal dari apa-apa yang kita lakukan. Maka marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, yang mana jalan syukur ini adalah dengan selalu meninggalkan berbagai bentuk larangan dan juga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang paling penting bagi kehidupan kita adalah tidak boleh bagi kita semuanya sebagai hamba Allah yang mukmin untuk meninggalkan yang namanya sholat. Karena memang bagi orang beriman, sholat ini adalah sebuah ketetapan yang sangat baku dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagai ciri khas bagaimana keimanan seseorang ini ditentukan, salah satunya adalah yaitu dengan sholatnya. Bainar rajuli wal kufri tarkas sholatin. Pembeda antara orang beriman dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tarkus shalah, yaitu meninggalkan sholatnya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala lebihkan bagi diri kita semuanya untuk bisa bersama-sama di dalam sholat berjamaah. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semua, sehingga nanti bersama-sama juga kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bahas dari poin 1, 2, 3, 4, atau bisa dikatakan sampai 2 sesi ya, tentang bagaimana tips yang mudah atau tips ringan agar kita semuanya bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan sukarela, artinya tidak ada paksaan, dengan senang hati. Tidak ada satupun mungkin hal-hal yang memberatkan bagi diri kita untuk melangkahkan kaki untuk bersama-sama memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebenarnya semua apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya. Asalkan kita ingin dan juga
kita ini semuanya serius di dalam menapaki dari jalan tersebut. Salah satunya adalah ketika kita ingin tentram di dalam kehidupan kita, maka tidak lupa untuk selalu beribadah. Nah, termasuk di dalamnya ada bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya adalah melalui sholat berjamaah. Nah, 4 poin yang sudah kita bahas, mudah-mudahan itu juga sudah menjadi pegangan bagi kita, menjadi bekal bagi kita semuanya. Tinggal kita lanjutkan malam hari ini. Di poin selanjutnya adalah sesuatu hal yang bisa meringankan langkah kaki. Karena sebenarnya langkah kaki kita ini tidak ada satupun yang secara fisiknya berat. Semuanya standar. Semuanya standar. Artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwa telapak kaki kita ini tidak lebih besar daripada kepala. Mengapa demikian? Ya salah satunya itu tadi, bahwa tentunya kalau misalkan lebih besar daripada kepala sangat susah ya, sangat sulit sekali untuk melangkahkan kaki ke masjid. Akan tetapi dibuat lebih kecil. Untuk apa? Supaya kita ringan. Hanya memang kalau dilihat secara fisik betul ya, atau memang iya seolah-olah demikian. Akan tetapi bagaimana kondisi hati kita itulah yang memang betul-betul menjadikan satu bentuk apa ya, parameternya ya gitu ya, atau ukurannya. Ternyata kondisi hati, kondisi jiwa, kondisi ruh kita itu semuanya juga sangat menentukan dan bahkan yang paling dominan di dalam kita semuanya untuk bisa meraih setiap seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dengan sesegera mungkin. Nah, maka poin selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan maksiat dan dosa. Ini adalah kunci selanjutnya agar kita bisa mudah di dalam melaksanakan sholat secara berjamaah. Mengapa demikian? Karena setiap dosa yang dilakukan sejatinya itu adalah maksiat kepada Allah. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan itu adalah maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Sa'ad pernah menyampaikan, jangan kamu pandang maksiat apa yang kamu lakukan. Artinya sekecil apapun maksiat, sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh dirimu, itu jangan hanya memandang itunya, tapi pandanglah siapa yang engkau bermaksiat kepadanya. Artinya pandanglah Allah Subhanahu wa taala yang kamu itu ternyata mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bisa jadi dan bahkan banyak sekali ungkapan-ungkapan para ulama karena dosa-dosa, karena terbelenggu dengan kesalahan, terbelenggu dengan kemaksiatan, sehingga mereka ini sulit sekali untuk melaksanakan ibadah dan juga merasakan kenikmatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terhalang untuk bisa sholat tahajud gara-gara dosa-dosa. Atau perilaku ya, perilaku dari istrinya, perilaku dari hewan tunggangannya itu sangat menjadi ciri khas atas dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kata seorang ulama ini, aku bisa melihat ya, ciren lah kalau bahasa kita. Saya bisa merasakan bagaimana karena dosa-dosa yang membelenggu di dalam jiwa, di dalam diri kita, di dalam diri seseorang itu tadi, karena ternyata dosa-dosa sehingga akhirnya perilaku istri, perilaku hewan tunggangan pun agak berbeda. Susah diatur, salah satunya itu. Jadi ketika mungkin kita menyaksikan atau mungkin kita mendapati siapapun mereka yang ada di antara kita, ternyata salah satunya adalah misalkan istri atau mungkin anak, kok susah banget diaturnya misalkan. Itu bisa jadi juga karena apa? Belenggu dosa yang ada di dalam diri kita yang sulit untuk memfilter di dalam jiwa bahwa ini adalah hak atau batil. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengadukan buruknya hafalan. Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Imam Al-Waqi' bin Jarrah. Imam Waqi' bin Jarrah itu salah satu guru dari Imam Syafi'i rahimahumallahu taala. Aku mengadu karena hafalanku buruk. Karena Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau itu kalau hafalan, saking cerdasnya Imam Syafi'i ya, ketika menghafal satu halaman sebelah kiri misalkan, terlihat halaman sebelah kanan itu kehafal, ikut terhafal semuanya. Padahal fokusnya pengen yang kiri dulu, tapi karena ini kelirik bisa dihafal itu. Itu saking hebatnya, saking cerdasnya hafalan Imam Syafi'i. Akan tetapi ternyata ketika ada mungkin rasa di dalam dirinya, kok saya ini kok kurang nyaman ya di dalam hafalan saya, banyak mungkin lupanya.
banyak sekali hal-hal yang mengganjal di dalam pengetahuannya, di dalam hafalannya tadi, maka mengadulah kepada gurunya. Jadi kalau ada guru gampang, para jamaah sekalian, kita tanya saja, kenapa ya saya kok hati saya akhir-akhir ini gusar, gundah, galau misalkan seperti itu. Silakan disampaikan. Maka sama dengan Imam Syafi'i tadi mengadu kepada gurunya, maka fa'arsyadani litarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' bin Jarrah hanya menunjukiku, hanya menyarankan kepadaku untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Lalu kemudian Imam Waqi' bin Jarrah juga menyampaikan bahwa, dan beliau juga menyampaikan al-ilmu nur, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Termasuk kita nikmatnya di dalam sholat berjamaah kok kemudian hilang, atau mungkin rasa-rasa kita ingin semangat lagi untuk sholat berjamaah kok mungkin mulai memudar, mulai hilang, maka banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar, karena ini solusi paling utama. Karena dengan istighfar kepada Allah, ternyata ini akan menggugurkan, merontokkan setiap dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya langsung ya, bukan kemudian sekonyong-konyong, atau tiba-tiba kita datang kepada guru kita atau mungkin orang yang memang lebih ahli di dalam hal agama kepada dari diri kita misalkan, akan tetapi istighfar dulu. Astagfirullah, kenapa ya kok saya merasakan kok kayaknya kurang semangat ini pengen baca Quran, kurang semangat untuk ngaji, kurang semangat untuk berthalabul ilmi, kurang semangat ketika sholat berjamaah misalkan. Nah, maka muhasabah kepada diri kita, sehingga kita salahkan pada diri kita, astagfirullah. Dengan kita istighfar kepada Allah, maka akan Allah Subhanahu wa taala ampuni setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga tenang kembali. Sehingga kita akan tentram kembali, jiwa kita akan lebih tenang. Karena apa? Karena tadi dosa-dosa itu kalau diibaratkan oleh para ulama, yaitu ibarat karat yang ada di dalam, yang menempel di besi ya. Sehingga bisa sebenarnya dihilangkan, yaitu dengan apa? Salah satunya dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan kalau kita sudah banyak-banyak beristighfar, kemudian juga kita sudah banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi rasa-rasa itu masih selalu menghantui di dalam diri kita misalkan, maka terus kita kuatkan istighfarnya tadi, kemudian baru minta solusi. Ini kenapa ya kok saya seperti ini? Apa yang terjadi? Maka dengan kita selalu hidup dengan berjamaah, pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi kepada setiap permasalahan yang melanda kepada kehidupan kita semua. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki masalah, dahulukan dulu Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita ya ngomong, curhat. Karena terkadang apa yang menjadi masalah dalam diri kita curhatkan. Salah satunya ini tadi, kenapa kok saya ini sekarang kok agak susah ya untuk sholat berjamaah. Jadi jangan memandang kepada yang lain karena kesibukan, mengkambing hitamkan pekerjaan misalkan ya, mengkambing hitamkan keluarga, baik itu mungkin anak, istri, sehingga semuanya seolah-olah jadi alasan. Akan tetapi coba kita cross check kepada diri kita. Oh, berarti ini mungkin saya banyak salahnya kepada Allah, sehingga apa? Nggak dipanggil lagi sama Allah. Karena sebenarnya sholat jamaah ini panggilan jiwa para jamaah sekalian. Kita sholat berjamaah memakmurkan masjid, itu adalah bagian dari panggilan jiwa. Sehingga kalau jiwanya bersih, pasti dia akan bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Karena apa? Al-arwah junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh itu akan berkoloni sesuai dengan kecenderungannya. Jadi ruh-ruh, terutama orang-orang beriman, pasti akan berkumpul dengan circle-nya. Circle-nya itu dengan komunitasnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita yang selalu Allah panggil, yang pendengarannya selalu Allah Subhanahu wa taala jadikan selalu merespon setiap ajakan-ajakan kebaikan. Suara azan itu menjadi satu sirine bagi kita semuanya untuk bersama-sama bergegas meraih ridho Allah, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang ini yang paling ditakuti oleh setan. Lafaz Allah di dalam azan, di dalam iqamah ini yang paling dibenci oleh setan. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya lari sehingga jangan sampai terdengar suara azan itu tadi, karena saking sakitnya dia ketika terpukul dengan yang namanya
bacaan Allah itu tadi. Ya baik itu Allahu Akbar ya atau mungkin lafdzul jalalah yang lainnya. Keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini disampaikan dalam surah Ar-Rum di ayat yang ke-41. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yang ada di darat maupun di laut itu karena ulah dan tangan manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Termasuk kerusakan ini bukan hanya kerusakan secara fisik. Kalau kita lihat bagaimana illegal logging, mungkin itu yang bisa ditangkap ya oleh akal kita. Illegal logging atau bisa dikatakan penebangan hutan secara liar sehingga kemudian menyebabkan bencana dan yang lainnya. Termasuk juga pengoboman di dasar laut misalkan ya, yang akhirnya merusak semua biota yang ada di dasar laut. Bukan hanya itu sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah kerusakan mental. Termasuk di dalamnya adalah kerusakan mental. Maka maksiat yang paling besar, khususnya ada hubungannya dengan mengapa dia kok terhalang melaksanakan sholat berjamaah, salah satunya adalah bagi mereka-mereka yang masih tertutup hatinya karena kesombongan. Kesombongan itu apa, Bapak Ibu sekalian? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika sudah jelas-jelas syariat salat berjamaah itu adalah jelas adanya dan juga sudah disampaikan oleh para ulama, baik dari Qur'annya itu sudah ada, baik dari sunnah nabinya juga ada, baik itu sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah dan takririyah, itu semuanya lengkap di dalam syariat salat berjamaah ini. Nah, ketika ada penolakan bahwa salat jamaah itu tidak dianjurkan atau salat jamaah itu tidak ada dalilnya, sampai bertanya mana dalilnya. Nah, ini adalah bagian dari kesombongan. Mengapa demikian? Karena memang kesombongan ini adalah pangkal dari keburukan. Iblis bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari surga karena sombong. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah karena sombong. Qarun ditenggelamkan di dalam tanah bersama harta-hartanya karena sombong. Jadi semua manusia yang mempraktekkan kesombongan ya, yang mereka ini kok ternyata di dalam kehidupannya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tadi termasuknya adalah menolak syariat, maka mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya, jiwanya kering kerontan. Tidak ada yang namanya cahaya keimanan atau bisa dikatakan jiwanya gersang. Nah, maka dalam hal ini bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala panggil, bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala selalu arahkan untuk berada di tempat-tempat tumbuhnya iman, maka mari kita bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak kita bertafakur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bila perlu untuk mengganti atau bisa dikatakan untuk membalas setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mengajak kepada kerabat kita. Kita mengajak orang-orang terdekat kita mengajak kepada kolega kita, baik teman bisnis, mereka yang muslim, ketika misalkan bertamu ke rumah, yuk salat jamaah dulu yuk. Ini pahalanya luar biasa, Pak. Pahalanya itu besar sekali. Sudah kita dapat 27 derajat, nambah lagi dengan mengajak orang lain. Masya Allah, itu hebat sekali itu. Karena apa? Sering disampaikan, kita bukan hanya soleh untuk diri kita sendiri, akan tetapi juga bisa soleh untuk orang lain. Sehingga mereka mulai merasakan, ya Allah nikmat banget ya sholat jamaah itu ya. Ternyata dengan sholat berjamaah ini kita semuanya bisa mencari solusi dari mungkin kehidupan kita yang sangat-sangat rumit. Ternyata dari itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan apapun, ketika Allah sudah berfirman kun, jadilah solusi bagi hambaku yang ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan firman tersebut langsung terjadi apa yang memang Allah inginkan. Fayakun. Salah satunya mungkin kita ya tadi sudah merasa bosan kadang hidup di dunia, tapi ternyata bingung mau kemana, arahnya itu tidak jelas. Artinya dia masih dalam keadaan linglung, dalam keadaan kebingungan. Maka carilah Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, yaitu di rumahnya. Di mana itu? Yaitu di masjid. Di musola, ya musola masjid itu sama ya. Karena apa? Disinilah tempat tumbuhnya keimanan. Disinilah tempat bersemainya keimanan-keimanan para hamba. Karena apa? Karena di dalamnya 1x24 jam selalu dikumandangkan lafaz-lafaz Allah, asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang husna, nama-nama yang baik, termasuk minimal sekali 5 kali disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan juga yang berapa kali yang dijaharkan? 3 kali ya, subuh, kemudian di waktu maghrib, di waktu isya. Nah ini di waktu-waktu krusial, waktu-waktu subuh yang ngantuk, kemudian di waktu-waktu maghrib yang mungkin mulai lelah, waktu isya juga sudah mulai ngantuk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan sholat berjamaah, suaranya dikeraskan, menjadikan ketenangan kepada diri kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus dalami, kalau kita perdalam dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa syariat, salah satunya sholat berjamaah, itu Masya Allah dalam sekali maknanya. Termasuk tadi, kenapa kok zuhur sama asar kok enggak ya gitu. Kok yang dikeraskan itu adalah sholat subuh, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Ya, itu sudah tuntunannya memang seperti itu. Tapi ada hikmahnya tadi. Ya ketika subuh itu kan dalam keadaan ngantuk kita juga. Dipaksa untuk bangun. Dipaksa untuk membuka mata kita, kemudian menghadiri yang namanya majelis yang paling mulia, yaitu sholat berjamaah. Nah disitulah kita akan merasakan nuansa keimanan yang betul-betul menguat di dalam jiwa kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada bagaimana maksiat, bagaimana dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh setiap hamba, inilah yang akan membelenggu, yang akan mencegat, atau yang akan mengekang setiap ketaatan yang akan dilakukan. Itu sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena ternyata dia masih memiliki beban. Bayangkan gajah, sehebat apapun gajah, ketika kakinya dirantai, diikatkan kepada batu besar, dia juga sulit untuk melangkah. Padahal kurang apa gajah itu? Kuatnya luar biasa itu. Itulah analogi sederhananya, atau logika sederhananya ya. Kita pengen melihat bagaimana aslinya dari ternyata belenggu dosa ini benar-benar akan membelenggu, akan mengikat kita semuanya, bahkan mungkin mengepung, seolah-olah tidak bisa keluar dari zona yang namanya keburukan itu tadi. Sama dengan bagaimana ketika gajah itu yang biasanya ngamuk, yang biasanya kesana kesini dan kuat dia, termasuk pohon kelapa pun bisa diseruduk, bisa ditumbangkan sama dia. Akan tetapi ketika dirantai kakinya, kemudian juga ditali di batu yang besar gitu ya, dia hanya tahu tentang bagaimana kondisi yang ada di sekitarnya saja, yang di dekatnya saja. Karena apa? Dia tidak bisa melompat, atau mungkin dia tidak bisa keluar dari belenggu ini tadi. Sama ketika manusia terbelenggu oleh dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keenam, ini yang kelima tadi ya. Sebelumnya ada dalil lagi dari Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang menimpa kalian dari satu musibah apapun, itu adalah fabima kasabat aydikum. Ternyata itu ulah tanganmu sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita. Jadi setiap musibah, setiap apapun yang menimpa dirimu, ternyata kamu sendiri yang menjadi penyebabnya. Betul-betul kita ditampar ini, Bapak Ibu sekalian. Betul-betul kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan nyalahkan orang lain gitu, bahasanya gitu. Jangan menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan orang terdekatnya, baik ibunya, bapaknya, atau mungkin istrinya atau anaknya. Salahkan kepada diri kita sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan. Tapi Allah Subhanahu wa taala wa ya'fu an katsir. Tapi Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak memaafkan setiap kesalahan dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi kita harus sadar diri, setiap apapun yang menimpa kepada diri kita itu ternyata karena ulah diri kita sendiri.
Karena kesalahan dari diri kita sendiri. Salah satunya, kenapa kok saya ini ya sulit banget, pengen kayak teman-teman itu, orang-orang itu istiqomah salat jamaahnya. Kok kenapa saya nggak punya rasa itu? Karena apa? Satu, karena kita mungkin belum serius. Karena kita mungkin belum memiliki keinginan yang lebih kuat untuk bisa bersama-sama dengan saudaranya yang nantinya bukan hanya di sini kita akan bersama para jamaah sekalian, akan tetapi kebersamaan kita akan sampai kekal ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diingat. Bahwa kebersamaan kita yang perlu diingat ya bukan hanya sekedar kita di dalam barisan shaf salat berjamaah. Akan tetapi kita semuanya sudah tidak akan ada lagi rasa lelah. Sudah tidak akan ada lagi ibadah-ibadah yang mencapaikan atau melelahkan, tapi itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia ini kita dituntut untuk banyak bercapek-capek, banyak berlelah-lelah untuk apa? Meraih nanti suatu kenikmatan yang abadi yang tidak akan pernah ada bandingnya, meskipun dia pernah mendapatkan kenikmatan yang hebat ketika di dunia, akan tetapi tidak sebanding dengan kenikmatan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana udah nggak ada lagi ngaji, Pak. Sudah tidak ada lagi namanya sholat berjamaah, nggak ada di sana. Yang ada hanya kenikmatan. Yang ada hanya berbagai bentuk kenikmatan selalu menyusul. Satu nikmat belum selesai mungkin merasakannya, disusul dengan nikmat yang lain. Masya Allah itu. Sampai mungkin kitanya capek untuk menikmati malahan. Kalau sekarang ini kita capek untuk banyak-banyak berbekal, akan tetapi nanti di akhirat kita bahkan lelah mungkin untuk menikmati setiap hasil yang diperoleh apa yang sudah kita tanam semasa kita hidup di dunia. Termasuk di dalamnya adalah capeknya kita, lelahnya kita dalam keadaan kita komitmen memaksa diri kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang tiada tara, yang tiada ada bandingnya. Yang keenam adalah senantiasa bermuhasabah. Nah, tadi introspeksi ya, tadi sudah disampaikan banyak-banyak bahwa memuhasabah setiap amal yang kita lakukan ini perlu. Karena perbuatan orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak pernah merasa puas. Mereka tidak pernah merasakan dah pokoknya amal saya sudah cukup sampai di sini saja. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha pengasihannya pasti akan memberikannya kepada saya, yaitu sesuatu yang lebih dari apa yang saya inginkan. Ya tetap semuanya perlu ikhtiar, semuanya perlu usaha, dimaksimalkan. Termasuk adalah kita bermuhasabah itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya bermuhasabah itu adalah mengoreksi sejauh mana kualitas sholat kita, sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kedekatan kita dengan masjid. Bukan hanya jarak, yang dekat itu bukan hanya jarak, akan tetapi bagaimana kita aktif atau tidak. Itu perlu dimuhasabah. Itu perlu kita koreksi. Oh, tahun pertama atau mungkin ketika kita dalam masa hijrah saya sudah mulai aktif. Tahun keduanya saya harus bisa lebih aktif. Tahun ketiganya saya kalau bisa ngajak. Nah, ini salah satunya. Kalau bisa mengajak kepada orang-orang yang memang mereka adalah bisa di bawah pengaruh kita, atau mungkin mereka yang memang dekat dengan kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Jadi jangan egois, bahasanya gitu. Jangan egois, kita pengen masuk surga sendirian, yang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kok arep dipek dewe kalau bahasa orang Jawanya ya. Arep di dahar sorangan gitu ya, atau mungkin akan diambil sendiri. Tentunya kita ngajak kepada orang-orang yang memang ada di dekat kita. Itu salah satu muhasabah yang memang terbaik bagi kita semuanya. Ternyata dengan hal tersebut di masa-masa futur, ketika kita mengalami yang namanya mungkin bisa dikatakan drop keimanannya ya, dalam keadaan ngedrop, temannya akan mengingatkan. Coba bayangkan kalau kita hanya sholat sendiri di rumah. Kalau hanya sholat sendiri di rumah, para jamaah sekalian, dalam keadaan semangat, mungkin semangat menggebu, terdengar suara azan misalkan di musola atau di masjid, sholat dia dan juga tepat waktu, tapi di rumah. Akan tetapi dalam masa-masa futur, karena setan itu tidak pernah berhenti menggoda. Nah ini yang penting dalam diri kita. Maka ketika dalam masa-masa lemah, dalam masa-masa futur, ternyata tidak ada yang mengingatkan. Bingung kita mau pegangan ke siapa, kita mau meminta saran kepada siapa. Ketika apa? Ketika ternyata kita hanya menyendiri, kita hanya sendiri atau seorang diri.
Maka kalau kita berjamaah, sefutur apapun pasti akan menjadi semangat bagi kita. Di sini ada Kang Dadang, masya Allah. Terima kasih atas kesungguhannya sampai tertatih bawa bawa tongkat pun beliau tetap rela ya untuk meninggalkan rumahnya barang sejenak bersama-sama dengan kita di dalam barisan sholat berjamaah. Ini luar biasa. Pahalanya saya yakin lebih besar daripada kita yang normal. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu sesuai dengan upayanya, akan memberikan sesuatu sesuai dengan ikhtiarnya, usaha yang memang betul-betul dikerahkan oleh manusia-manusia tadi, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengajian misalkan Pak Yasir, kemudian Pak Rosi, saya yakin bisa jadi lebih besar pahalanya daripada saya yang mungkin hanya dari berapa meter ya dari rumah. Beliau dari Selikur sana, dari 21 dari kota metro. Mas Destur kemudian dan keluarganya bisa jadi lebih besar pahalanya. Mengapa demikian? Allah menilai dari kesungguhannya. Nah, coba bayangkan kalau kita hanya seorang diri, siapa yang akan kita lihat? Ya hanya sendiri. Dan hanya kebingungan. Saya akan bercermin kepada siapa ya? Saya akan meminta motivasi kepada siapa? Karena apa? Ya namanya juga cuma sendirian. Sehingga apa? Siapa yang akan mempengaruhi? Setan. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya udah nggak apa-apa, nggak usah salat jamaah dulu, yang penting kamu sholat. Akan dibisiki terus itu. Nah, semua bisikan-bisikan setan itu adalah halus Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang kasar kemudian sampai gimana ya, sangar gitu enggak. Akan tetapi secara halus, dibisiki secara halus. Mengapa demikian? Karena memang dia ingin menggelincirkan, tapi ternyata mungkin seolah-olah tidak menyakiti. Nah, itulah liciknya dari setan laknatullah alaihi ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan di dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan, hendaklah setiap jiwa mengetahui, mengingat-ingat apa yang akan dia lakukan untuk lighad. Untuk godan di sini maksudnya adalah untuk hari esok, yaitu maksudnya hari kiamat ya. Wattaqullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi semua gerak-gerik kita Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, semua tingkah laku kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rajinnya kita memakmurkan masjid, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Ya mungkin nanti perhitungannya apakah ikhlas atau belum, terpaksa atau sukarela, diajak atau mungkin secara sadar gitu ya. Kalau diajak kemudian kita ikhlas ya tetap pahalanya besar. Akan tetapi mungkin kalau masih terpaksa, akan tetapi ini bagian dari tarbiyah, memang harus dipaksa. Bagian dari pendidikan di dalam agama Islam, maka ini juga harus ada yang namanya paksaan. Kita paksa jiwa kita paksa dari belenggu hawa nafsu itu, kemudian kita hajar ya, kita perangi sehingga kemudian bisa mengalahkan dari yang namanya hawa nafsu tadi. Maka dalam hal ini banyak-banyak kita bermuhasabah, ini adalah bagian dari solusi untuk kita bersama-sama memahami setiap apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang akan berkualitas di hadapan Allah nantinya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nanti akan ada hisab yang nyata. Artinya koreksi dulu. Maka di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian ada yang namanya bagian QC kan gitu ya. Bagian QC itu untuk apa? Ngecek. Dicek dulu ini layak apa tidak ini. Ketika sudah diproduksi, kemudian setelah itu kalau misalkan QC ya, QC itu, kalau misalkan di buku-buku itu biasanya ada buku baru, nanti ada kertasnya QC, telah lulus, ada QC itu namanya.
Jadi itu yang akan quality control maksudnya ya. Dikontrol dulu kualitasnya, ini bagus nggak buku ini, atau mungkin ini layak nggak dikeluarkan dari pabrik. Kalau tidak layak berarti misalkan hanya di pasaran lokal. Nah seperti itu. Nah sama, mumpung kita masih hidup di dunia, mumpung kita masih dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang sampai detik ini, maka apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mari kita indahkan, kita perhatikan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang menghitung. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghisabnya, atau artinya yang akan mengoreksi. Oh ternyata kamu ini kurang ini, kamu ini masih banyak kekurangannya. Nah maka kita yang harus ngoreksi lebih dulu. Sebelum apa? Dikoreksi, dicross check oleh orang lain. Ini yang lebih bijak, ini yang lebih elegan ya, lebih hebat ya. Kemudian wazinu anfusakum, dan timbang-timbanglah diri kalian qabla antuzinu, sebelum kalian ini ditimbang dengan tegas itu. Artinya adalah sebelum kalian ini betul-betul diadili dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan, karena ini lebih ringan, ini yang lebih memudahkan untuk kamu ketika nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah siap dengan segalanya. Ketika mungkin kita ini sebagai orang yang nantinya akan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, yang perusahaan ini perusahaan bonafit, perusahaan kelas raksasa, dan ketat sekali di dalam ketika menerima seorang karyawan, maka kalau mau interview itu siapkan dulu apa yang akan kita utarakan, apa yang dia tanyakan itu sudah siap di dalam diri kita. Kalau yang nyogok, bayangkan kalau misalkan dia masuknya adalah dengan sogokan, bingung, nggak bisa jawab apa-apa, tidak punya keterampilan, tidak punya life skill, tidak ada keahlian yang dia miliki. Hanya apa? Masuknya karena ada orang dalam, atau masuknya karena ada memang yang di situ ternyata dia punya kepentingan dan bisa goal, licin misalkan gitu ya. Tapi ternyata ketika ditanya bingung. Nah maka sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menghisab diri kita semuanya, mari kita bermuhasabah. Termasuk adalah seberapa banyak kita meninggalkan sholat berjamaah. Ini juga perlu kita muhasabah. Karena apa? Mumpung kita masih hidup di dunia, maka kita ganti setiap kekurangan tadi. Kita susulkan setiap kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan. Ya Allah, saya banyak sekali meninggalkan atau melalaikan panggilan-panggilan-Mu. Ya Allah, berilah kepada hamba kesempatan. Ini mukmin yang cerdas seperti itu para jamaah sekalian. Jadi jangan merasa yang dulu biar berlalu ya Allah, yang penting saya sekarang sudah mulai. Enggak seperti itu. Akan tetapi ada keinginan, ada sebuah motivasi dari dalam diri kita. Ya Allah, saya banyak sekali melalaikan segala bentuk peringatan-peringatan Engkau. Berilah kemudahan untuk bisa mengganti, untuk bisa menambah amal, sehingga yang bolong-bolong itu tadi bisa saya tambal, yaitu dengan kebaikan yang lebih dari apa yang mungkin saya tinggalkan. Ini muhasabah. Karena apa? Karena pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan terjadi. Kemudian antuhasabu anfusakum al-yauma wa tuzayyanu lil ardi al-akbar, ya. Agar kalian menghisab atau kalian menghitung-hitung semua amalmu, dirimu, yang mana hari ini ada kesempatan untuk itu, dan juga kamu menimbang-nimbang apa yang memang sudah kamu lakukan sebelum nanti ketika ada yang namanya lil aradil akbar, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan di dalam sebuah peristiwa yang besar, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, yaitu menunggu atau menanti setiap hisab yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada hamba-hamba Allah semuanya tanpa terkecuali. Yauma idzin tu'raduna la tukhfi minkum khafiyah, yang mana pada hari itu tidak ada satupun yang akan terlewati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan dihitung, semuanya akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, engkau tidak menjumpai seorang mukmin kecuali pasti melakukan evaluasi diri dengan bertanya apa yang engkau inginkan sehingga engkau beramal.
Nah ini juga penting bagi kita. Jadi kita pengen apa nih ketika kita beramal? Ya pengen surga. Kita mengharap yang namanya surga. Nah ini kita harus muhasabah dulu. Kita koreksi diri kita. Apa yang kau inginkan sehingga engkau makan? Ya pengen kenyang. Apa yang kau inginkan sehingga engkau minum? Karena kehausan. Karena apa? Setiap amal yang Allah Subhanahu wa taala pampangkan di hadapan kita, maka kita semuanya pasti punya irodah. Apa tujuan kamu sholat berjamaah? Karena apa? Amal-amal saya masih kosong ya Allah. Saya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui sholat berjamaah. Saya pengen istiqomah di sini ya Allah. Baca Quran saya berantakan ya Allah. Tahajud saya sering ditinggal. Kemudian apalagi? Puasa saya selalu bolong. Jangankan untuk saum sunnah, kadang kalau sudah mulai Ramadan datang penyakit, sakit bisa jadi. Saya nggak ada lagi amal yang saya andalkan ya Allah. Maka saya andalkan untuk sholat berjamaah dengan istiqomah. Meskipun mungkin saya ini hanya jamaah, meskipun saya ini hanya sebagai pengikut, sebagai makmum, akan tetapi saya komitmen untuk bisa menguatkan setiap amal-amal. Salah satunya adalah amal saya di dalam mengikuti sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengetahui, untuk bisa mengenal setiap kekurangan kita, mengenal setiap apapun yang mungkin ternyata itu semuanya bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa waspada, sehingga kita bisa berhati-hati, dan termasuk Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita, petunjuk dan juga jalan kebenaran untuk kita bersama-sama menapakinya dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang, yaitu episode terakhir ya, dari tips ringan atau mudah sholat berjamaah. Semoga Allah mampukan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية